Selamat malam, Sobat Investor. Berjumpa lagi dengan saya, Heri Kurniawan, Wakil Pemimpin Redaksi IDX Channel TV di program Top 5 IDX Channel yang akan mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Pasar saham Indonesia kembali diramaikan oleh berbagai peristiwa penting yang mempengaruhi pergerakan sejumlah sektor dan emiten. Dari sisi kebijakan, langkah Presiden Prabowo menekan Perpres PLTSA menjadi katalis positif bagi saham-saham energi hijau dan pengelolaan limbah. Sementara di sektor koperasi muncul perubahan kepemilikan strategis pada Futura Energi Global yang kini fokus pada energi terbarukan. Di sisi lain, saham-saham konglomerat mengalami tekanan akibat aksi ambil untung. Namun analis melihat peluang akumulasi masih terbuka lebar. Perhatian pasar juga tertuju pada emiten emas Archie yang dikuasai Peter Sondah dan mencatat lonjakan harga saham lebih dari 500% sejak awal tahun seiring rally emas global. Sementara itu, Madani Talatah Nusantara kembali melepas kepemilikan saham Dewa dalam jumlah besar dengan harga diskon, menandakan strategi divestasi bertahap yang memberi sinyal perubahan struktur kepemilikan. Deretan kabar ini menjadi sorotan utama pelaku pasar dalam menentukan strategi investasi ke depan. Kami sudah merangkum berita-berita terpopuler tersebut untuk Anda, Sobat Investor. Berikut Top 5 IDX Channel hari ini. Berita pertama, Prabowo tekan Perpres PLTSA, saham hijau bergerak. Saham emiten pengelolaan limbah dan energi hijau menguat setelah Presiden Prabowo menandatangani Perpres nomor 109 tahun 2025 tentang pengolahan sampah menjadi energi terbarukan. Investor merespon positif arah kebijakan pemerintah yang serius menggarap program Waste to Energy atau WTE. Pada perdagangan pagi kemarin, MHKI naik 2,13% ke Rp288. Toba melesat 5,60% ke angka Rp1.225 dan OASA stagnan di angka Rp292, namun menunjukkan tren teknikal yang positif. Pengamat pasar menilai Toba punya fundamental paling kuat untuk menggarap PLTSA berkat infrastruktur yang sudah dipersiapkan sebelumnya, meski secara teknikal sedang melemah dan berpotensi sideways. Sementara MHKI dan OASA dinilai masih memiliki peluang kenaikan harga dalam jangka pendek. Perpres tersebut mengatur penyelenggaraan PLTSA dan PSE atau pengolahan sampah menjadi energi di wilayah dengan volume sampah minimal 1.000 ton per hari. PLN ditugaskan membeli listrik hasil PLTSA dengan harga $0,20 Amerika Serikat per kWh. Pemerintah juga membuka peluang pemanfaatan sampah menjadi bioenergi, BBM terbarukan, dan produk turunan lainnya, menjadikannya katalis penting bagi sektor ini. Berita kedua, pengendali baru FUTR fokus ke energi terbarukan. PT Futura Energi Global Tbk atau FUTR resmi dikendalikan PT Aurora Dana Nusantara yang memiliki 45% saham dengan penerimaan manfaat akhir Jeremy Gandhi Mansukani. Perubahan kepemilikan ini menggeser fokus bisnis dari ekonomi kreatif ke sektor energi baru terbarukan atau EBT. FUTR kini mengoperasikan micro hydropower generator serta mengembangkan proyek panas bumi di Jawa Tengah dan PLTS 130 megawatt di Bali. Pergerakan ini terjadi setelah beberapa kali perubahan pengendali saham sejak 2024, termasuk akuisisi oleh Hexa Prima Nusantara. Saham FUTR ditutup menguat 13,56% ke angka Rp670 pada Kamis 16 Oktober 2025. Meski dalam sepekan turun 16,25%, saham ini naik 58,77% dalam 6 bulan terakhir dan tumbuh sebesar 332,26% sejak awal 2025, mencerminkan optimisme investor terhadap transformasi bisnis perseroan. Berita ketiga, profit taking tekan saham konglomerat, peluang masih terbuka? Saham big cap konglomerat yang sebelumnya menjadi motor penggerak IHSG mengalami tekanan dalam 2 hari terakhir akibat aksi ambil untung. Saham-saham grup Barito seperti BRPT dan Brand turun beruntun, sementara cuan anjlok 13% sebelum rebound. Saham grup Hapsoro yaitu Raja dan Ratu juga tertekan namun mulai menunjukkan tanda pemulihan. Saham teknologi grup Lipo, MLPT dan komoditas grup Bakri Salim, BRMS dan AMMN ikut melemah. Meski demikian, analis melihat koreksi ini belum mematahkan tren kenaikan dan justru membuka peluang buy on weakness.
Pengamat pasar Maxwell Leo menyebut bahwa saham Apsoro masih berada pada areal akumulasi. Pengamat lainnya, William Hartanto, juga menilai tren belum patah dan saham seperti Cuan, BRPT, Raja, serta Ratu masih layak dipertimbangkan bagi investor jangka menengah. Berita keempat, siapa pemilik Archie, emiten emas yang sahamnya melonjak 508% sejak awal tahun? PT Archie Indonesia Tbk atau Archie merupakan perusahaan emas murni Pure Play Gold dengan tambang utama di Tokatindung, Sulawesi Utara. Perusahaan ini memproduksi emas batangan bermerek Lotus Archie yang dijual secara daring dan luring. Pengendali Archie adalah konglomerat Peter Sondah melalui PT Raja Wali Corpora dan afiliasinya Raja Wali Capital Emas. Raja Wali Corpora memegang 73,05% saham, RKE 11,94%, basis utama Prima 6,12% dan masyarakat 8,88%. Total kepemilikan Raja Wali mencapai 84,99%. Harga saham Archie melonjak signifikan sejak pertengahan 2025 seiring rally harga emas dunia. Dibuka di Rp1.440 per saham pada Kamis 16 bulan 10 tahun 2025, saham ini telah naik 508,61% sejak awal tahun dari level Rp250 pada 2024. Berita kelima, Madani lepas 816 juta saham Dewa di harga diskon. PT Madani Talahta Nusantara kembali melakukan divestasi saham PT Dharma Henwa Tbk atau Dewa sebanyak 816 juta saham atau 2% kepemilikan dengan harga Rp75 per saham. Nilai transaksi mencapai Rp61,20 miliar, jauh di bawah harga pasar Rp318 juta per saham saat penutupan 15 Oktober 2025. Aksi ini menyusul penjualan 2,04 miliar saham Dewa pada September lalu dengan harga yang juga diskon, sehingga kepemilikan Madani turun dari 13,09% menjadi 6,07%. Strategi divestasi bertahap ini menekan harga saham Dewa dalam beberapa pekan terakhir. Langkah Madani menunjukkan strategi pengurangan kepemilikan signifikan dalam jangka pendek. Pergerakan saham Dewa ke depan kemungkinan akan dipengaruhi oleh dinamika kepemilikan dan respon pasar terhadap aksi jual terulang tersebut. Demikian Top 5 Adek Channel edisi kali ini. Saya Heri Kurniawan, pamit undur diri. Patut ingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di Adek Channel TV, adekchannel.com, dan media sosial Adek Channel. Sampai jumpa, jangan lupa selalu bahagia.